Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan kardiovaskular. Apa sih kardiovaskular? Sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem yang secara umum berperan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Sistem ini melibatkan jantung, pembuluh darah, dan darah, sekaligus membawa oksigen dan zat gizi ke semua jaringan tubuh, serta mengangkut semua zat buangan. Selanjutnya yaitu A. Val jantung. Val jantung didefinisikan sebagai laju denyut jantung yang bekerja kurang dari 45 kali per menit yang menetap saat terjaga. Anatomi fisiologi jantung. Jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan Anda, yakni sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung Anda terletak antara paru-paru pada bagian tengah dada, pada bagian belakang, dan sedikit ke kiri tulang dada. Elektrofisiologi otot jantung. Elektrofisiologi adalah pemeriksaan jantung yang menggunakan tindakan metode invasif untuk merekam dan mengevaluasi aktivitas listrik jantung. Adapun fungsi pemeriksaan elektrofisiologi, cara kerja pemeriksaan elektrofisiologi, dan persiapan pemeriksaan elektrofisiologi. 3. Elektrokardiografi atau elektrokardiogram (EKG) adalah suatu grafik yang menggambarkan rekaman listrik jantung. A. Cara kerja elektrokardiografi atau EKG. Aktivitas elektrik ditimbulkan oleh sel jantung sebagai ion yang bertukar melewati membran sel. Macam-macam gelombang kontraksi jantung. 1. Gelombang P. 2. Gelombang R. 3. Gelombang Q. 4. Gelombang S. Bentuk gelombang QRS. Gelombang T mengikuti gelombang S dan bergabung dengan kompleks QRS sebagai segmen ST. Gelombang T mempresentasikan kembalinya ion ke dalam sisi dalam membran sel. Ini sama dengan relaksi dari serabut otot dan menggambarkan repolarisasi vertikal. Interval QT merupakan waktu antara gelombang Q dan gelombang T. Fungsi jantung sebagai pompa. Jantung memompa darah bersih yang mengandung oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh untuk memberi pada seluruh sel dan organ pada tubuh manusia. 1. Curah jantung. Curah jantung atau cardiac output adalah volume darah yang dipompa oleh tiap-tiap ventrikel per menit. Adapun fungsi curah jantung yaitu aorta, vena cava, kutub trikuspid, kutub aorta, kutub mitral, dan kutub pulmonal. Air balik vena. Pembuluh balik vena adalah pembuluh yang membawa darah menuju jantung. Faktor yang mendukung aliran vena dan memperbesar curah jantung. Pertama, pompa otot rangka. 2. Pernafasan. 3. Reservoir vena. 4. Gaya gravitasi. Faktor-faktor yang mengurangi aliran balik vena dan mempengaruhi curah jantung. Pertama, perubahan posisi tubuh dari posisi terlentang menjadi tegak dan tekanan rendah abnormal pada vena. Tekanan darah dan denyut. Denyut nadi atau detak jantung mengacu pada berapa kali jantung Anda berdetak dalam 1 menit. Mengukur detak jantung berkisaran dari 60 hingga 100 denyut per menit. Sedangkan tekanan darah adalah ukuran seberapa kuat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Tekanan sistol dan diastol. Penyebab tekanan sistol tinggi namun diastol cenderung rendah. Tekanan darah terdiri atas tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Tekanan sistolik merupakan tekanan saat otot jantung berkontraksi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sementara tekanan diastolik merupakan tekanan saat otot jantung berelaksasi sebelum kembali memompa darah. Denyut nadi. Detak jantung normal berdasarkan usia.
Detak jantung normal berdasarkan usia yaitu bayi baru lahir 70-190 detak per menit, bayi usia 1-11 bulan 80-150 detak per menit, anak usia 1-2 tahun 80-130 detak per menit, anak usia 3-4 tahun 80-120 detak per menit, anak usia 3-4 tahun 80-120 detak per menit, anak usia 5-6 tahun 75-115 detak per menit, anak usia 7-9 tahun 70-110 detak per menit, anak usia di atas 10 tahun 60-100 detak per menit. Cara menghitung detak jantung yang benar. Pertama, waktu pengukuran. Kedua, konsumsi KVL. Ketiga, aktivitas fisik. Keempat, cara memeriksa denyut. Shock dan jenisnya. Shock adalah kondisi berbahaya ketika tekanan darah menurun secara drastis sehingga tubuh tidak mendapatkan aliran darah yang cukup. Shock speechless dan shock hipovolemik. Ada beberapa cara mengatasi shock. Pertama, baringkan penderita secara perlahan. Jangan menggerakkan atau memindahkan penderita jika tidak diperlukan. Kendurkan atau buka pakaian yang ketat. Periksa denyut nadi dan jantung. Jika penderita tidak bernafas atau tidak ada denyut nadi, lakukan resusitasi jantung paru atau CPR. Ketiga, berikan penderita selimut untuk menghangatkan dan menenangkannya. Sirkulasi darah janin. Pada janin, sirkulasi darah dengan oksigen relatif yang cukup mengalir dari plasenta melalui vena umbilikasi. Sirkulasi darah orang dewasa. Sirkulasi orang dewasa berbeda dengan sirkulasi janin, di mana orang dewasa lebih banyak gerak yang mengakibatkan sirkulasi darahnya lebih cepat bekerja dan lebih aktif atau lebih kencang dibandingkan janin yang baru lahir. Itulah penjelasan tentang radiovaskular dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.